Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Heriana, lahir di Bandung 2 Agustus 2001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah produk usaha yang akan saya kembangkan. Namun, sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu membahas mengenai riwayat pendidikan saya. Untuk pendidikan formal, saya bersekolah dasar di SD Negeri Dermalita pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2014. Dilanjutkan ke sekolah menengah pertama Negeri 3 Cililin pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Kemudian, saya melanjutkan ke sekolah menengah kejuruan swasta Surya Pertiwi dengan mengambil jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020. Dan untuk sekarang saya berkuliah di STY STMB Bandung Business School dengan mengambil jurusan manajemen, tepatnya di kelas G1 manajemen dengan NPM 10/12/06/72. Untuk pendidikan non-formal, saya pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi pada tahun 2016 yang bertempat di Hotel Endah Parahyangan. Dilanjutkan, saya pernah mengikuti pelatihan IT dalam program Microsoft Office pada tahun 2019. Untuk prestasi sendiri, saya pernah menjadi juara umum tingkat SMP, sekaligus ketua OSIS dan Pratama Pramuka pada tahun 2016. Kemudian, saya pernah menjadi siswa terbaik pada tingkat SMK dan sekaligus saya pernah tergabung ke dalam tim 16 pengibaran bendera merah putih pada tahun 2019. Pada waktu itu saya sebagai pembawa bendera. Langsung saja ke pembahasan mengenai produk yang akan saya kembangkan. Produk yang akan saya kembangkan adalah souvenir. Lebih tepatnya souvenir gantungan kuncinya. Sebetulnya souvenir itu banyak macamnya. Ada souvenir sebagai hiasan dinding, ada souvenir sebagai hiasan meja, dan ada souvenir gantungan kunci, serta lain-lain. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai souvenir gantungan kunci. Mengapa harus souvenir? Perlu diketahui, menurut saya, souvenir ini dalam pembuatannya tidak terlalu sulit dan bahkan kemungkinan hampir semua orang dapat membuat souvenir ini dengan mudah di rumahnya masing-masing. Namun, pada dasarnya, kebanyakan orang lebih menginginkan barang ataupun alat ataupun makanan yang secara instan dapat dipakai secara langsung. Mereka tidak ingin ribet sehingga hal yang sederhana dan dapat dibuat oleh diri sendiri itu lebih cenderung ingin membelinya dibandingkan membuat. Selain itu, produk souvenir menurut saya bahan-bahan mudah ditemukan ataupun mudah dijumpai, sehingga saya mengambil produk souvenir gantungan kunci ini. Untuk motivasi saya dalam pemilihan produk ini, yang pertama, banyaknya tempat pariwisata. Yang kedua, wedding organizer atau WO semakin tinggi. Yang ketiga, gantungan peralatan yang mudah hilang
Dalam artian, gantungan kunci ini ataupun souvenir ini dapat menjadikan sebuah ciri ataupun tanda agar barang-barang yang mudah hilang itu tidak mudah hilang kembali. Yang ketiga, bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Yang keempat, yang lima, media kenangan yang fleksibel. Ini akan saya ulas kembali nanti di segmentasi pasar. Oke, keunikan produk ini apa? Yang pertama, desain yang menarik. Tentunya, dengan desain yang menarik, konsumen akan lebih melirik produk souvenir gantungan kunci ini. Yang kedua, souvenir ini bisa custom gambar. Dalam artian bisa memilih gambar sesuai keinginan konsumen. Mau dari foto mereka secara langsung, ataupun mau dari gambar-gambar yang mereka inginkan. Misalkan anime, kartun, dan lain-lain. Atau bahkan bisa gambar idola kita. Yang ketiga, bisa double gambar. Double gambar di sini. Kebanyakan souvenir itu hanya dalam satu angle ataupun hanya depan, belakangnya kosong. Nah, di souvenir kami, gantungan kunci ini bisa double gambar. Dalam artian bisa depan dan juga belakang. Gambarnya bisa depan dan juga belakang. Kelebihan dari produk souvenir ini apa? Yang pertama, harganya terjangkau. Yang kedua, tahan lama. Dan yang ketiga, warna tidak mudah pudar. Dalam artian, gambarnya tidak mudah pudar ataupun hilang ya. Bahan dasar souvenir ini apa sih? Bahan dasar souvenir ini adalah akrilik ya. Oke, next. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang akan saya tuju, yang pertama adalah online shop. Saya akan memasarkan produk souvenir ini melalui perdagangan online ataupun pemasaran online. Tentunya kalian sudah tahu bahwa perdagangan online ataupun perdagangan online itu sangat tinggi, sangat tinggi peluang berkembangnya usaha. Oleh karena itu, saya melakukan segmentasi pasar yang pertama secara online shop agar dapat ataupun agar produk kami dapat tersebar luas dan bisa tersebar luas secara global sehingga semua kalangan dapat mengetahui akan produk kami ini. Dan juga konsumen tidak perlu ribet datang ke tempat kami untuk membeli produk ataupun memesan produk souvenir ini. Mereka cukup diam dan santai di tempat lalu melakukan pemesanan melalui pemasaran secara online ini. Dan untuk ruang lingkupnya sendiri, dalam pemasaran secara online ini, itu lebih luas karena bukan hanya satu negara, melainkan internasional ya. Nah, untuk segmentasi pasar yang kedua ataupun target pasar yang kedua adalah tempat pariwisata ataupun pariwisata. Tentunya kalian tahu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno memiliki sebuah program industri kreatif untuk mengembangkan ekonomi di Indonesia ini khususnya. Nah, target pemasaran industri kreatif Bapak Sandiaga Uno salah satunya adalah tempat pariwisata. Mengapa demikian? Karena menurut saya tempat pariwisata ini cocok untuk tujuan pemasaran dikarenakan
apalagi pada masa pandemi kali ini, pada zaman pandemi ini, lajur ekonomi banyak yang menurun. Bahkan industri-industri yang menurun itu banyak, termasuk pariwisata. Namun, pada kenyataannya sekarang pariwisata ada yang dibuka ya sebagian dengan mengikuti protokol kesehatan. Oleh karena itu segmentasi pasar kali ini ada pariwisata. Dengan segmentasi pasar pariwisata ini, siklus pengunjung pariwisata itu ataupun ruang lingkup pengunjung pariwisata itu lebih lebar, di mana tempat pariwisata itu pengunjungnya bukan hanya dari ruang lingkup daerah itu saja, melainkan bisa dari luar kota, bahkan bisa dari luar negeri juga. Oleh karena itu, segmentasi pasar kami adalah yang kedua adalah pariwisata. Pariwisata juga identik dengan oleh-oleh. Oleh karena itu, souvenir ini cocok untuk dipasarkan di tempat pariwisata, dikarenakan untuk souvenir gantungan kunci ini khususnya itu lebih bisa digunakan untuk oleh-oleh, di samping ringan untuk dibawa dan juga mudah untuk dikemas. Oke, segmentasi pasar yang kedua adalah pernikahan ataupun tempat pernikahan yang tadi ya kita bahas dalam motivasi tadi, wedding organizer. Kenapa? Apa maksud dari wedding organizer ataupun pernikahan ini? Target segmentasi pasar yang kedua adalah pernikahan ataupun wedding organizer. Kita ataupun saya akan bergabung ataupun melakukan kerjasama dengan wedding organizer dalam pemasaran produk saya. Apabila mereka menerima job, mereka yang menata ruangan, menata pelaminan dan sebagainya, saya akan menyediakan sebagai souvenir untuk tamu undangan. Kalian bisa bayangkan bahwa dengan tamu undangan yang banyak, otomatis apabila kita bisa berhasil melakukan kerjasama dengan wedding organizer, produk souvenir ini akan lebih banyak terjual, dikarenakan untuk sebuah tamu undangan itu bukan beratus-ratus, mungkin bisa mencapai beribu-ribu ya. Oleh karena itu, segmentasi pasar yang ketiga adalah pernikahan ataupun wedding organizer. Segmentasi pasar yang keempat dan yang terakhir menurut saya adalah segmentasi di bidang pendidikan. Mengapa di bidang pendidikan? Kita bisa melakukan kerjasama dengan kerjasama dengan sekolah-sekolah. Maksudnya bagaimana? Perlu diketahui ini bahwa souvenir yang biasanya digunakan di sekolah seperti biasanya piagam itu ada. Walaupun bukan mungkin gantungan juga akan, tapi lebih identik ke piagam, tag. Dan apabila kita udah bekerja sama dengan sekolah-sekolah, kita bisa mendapatkan penghasilan per tahun, di mana otomatis setiap tahun sekolah akan memasukkan ataupun menerima siswa-siswa baru, sehingga apabila sekolah itu sudah bekerja sama dengan kita bisa menyediakan untuk atribut sekolah, yaitu name tag. Oke, selanjutnya mengenai nilai jual dan keunggulan dari produk souvenir ini. Nilai jual dan keunggulan yang ditawarkan, yang pertama adalah hiasan yang menarik dan tahan lama. Bukan hanya menarik, pelanggan ataupun konsumen biasanya menginginkan barangnya itu tahan lama,
tidak mudah rusak, tidak mudah pudar. Nah, souvenir kami ataupun souvenir gantungan ini selain dari menarik juga menjual ketahanan ataupun kualitas ya. Yang ketiga, dokumentasi yang fleksibel. Maksudnya apa? Kalau biasanya dokumentasi berbentuk foto itu dicetak dengan dipasang menggunakan album foto biasanya ditempel di dinding ataupun di meja. Nah, dalam souvenir kami bisa juga digunakan sebagai alat dokumentasi, di mana yang tadi apabila kita menggunakan gantungan kunci yang custom gambar, kita bisa berfoto dan memasukkan gambar tersebut pada souvenir gantungan tersebut sehingga dapat dibawa kemana-mana, bisa digantungkan di tas, kunci mobil, kunci rumah, dan lain-lain sehingga bisa fleksibel dibawa kemana-mana. Yang ketiga, kualitas barang kami terjamin karena menggunakan bahan-bahan yang bermutu tinggi. Yang keempat, harga terjangkau semua kalangan. Harganya bersahabat. Oke. Next. Perencanaan biaya untuk 100 unit dalam produksi 1 hari. Mengapa saya tidak mengambil per bulan, malah mengambil per hari? Biar lebih enteng dalam perhitungannya. Oke. Lembar biaya bahan baku. Terdapat 4 kolom. Kolom pertama biaya bahan baku, kolom kedua volume, kolom ketiga harga satuan ya, dan kolom keempat jumlah harga. Biaya bahan baku yang pertama adalah akrilik. Akrilik dengan ukuran A4 dengan volume 3 pieces. Harga ini harga full ya. Harga fullnya harga 3 pieces dengan harga Rp41.000. Jumlah harga Rp41.000. Terus resin likal 1 botol dengan ukuran botol 270 ml. Harga Rp95.000 dengan jumlah harga Rp95.000. Cutter akrilik 1 pieces Rp23.000, jumlah harga Rp23.000. Stiker transparan Rp58.000 dan jumlah harga Rp58.000. Double tip 1 pieces dengan harga Rp10.000. Ring gantungan kunci 100 pieces dengan harga Rp45.000. Penggaris besi dengan harga Rp8.000, ballpoint dengan harga Rp2.500, dan gunting 1 pieces dengan harga Rp15.000. Ini total biaya semuanya adalah Rp298.000. Ini untuk biaya bahan baku atau biaya pembuatan 100 unit gantungan kunci ya, souvenir gantungan kunci dengan total biaya Rp298.000. Selanjutnya, lembar tenaga kerja. Berapa sih tenaga kerja yang digunakan? Lembar tenaga kerja ini terdapat 4 kolom juga. Yang pertama tenaga kerja, yang kedua gaji per bulan dengan rupiah, waktu kerja, dan juga gaji per hari. Dalam pengerjaan souvenir ini, saya menargetkan 2 orang pekerja. Yang pertama saya sendiri dan juga yang kedua karyawan. Gaji per bulan untuk diri saya bisa mencapai 3 juta dan untuk gaji karyawan 2.400.000 dengan waktu kerja selama 30 hari. Apabila dihitung dalam per hari, gaji karyawan mencapai untuk saya Rp100.000 dan untuk karyawan Rp80.000, sehingga total untuk 1 hari kerja untuk 2 karyawan sebesar Rp180.000. Selanjutnya adalah lembar biaya tetap.
Lembar biaya tetap ini digunakan untuk barang-barang yang pemakaiannya tidak langsung eh, dalam satu kali pakai habis, melainkan bisa bertahun-tahun ataupun lama habisnya. Yang terdapat 5 kolom. Terdapat 3 kolom jenis pengeluaran dan biaya yang dibayar serta biaya untuk biaya yang dibayar dan juga biaya terdapat terbagi menjadi 2 kolom kembali. Oke, yang pertama adalah printer. Umur barang 1 tahun. Sebetulnya bisa lebih dari 1 tahun. Saya mencantumkan 1 tahun adalah sebagai target pelunasan. Apabila misalkan pembelian kredit ataupun pembelian secara cash, otomatis jumlah biaya di sini adalah 3.600.000, otomatis ini harus dibayar kan. Nah, oleh karena itu, biayanya dari mana? Saya bisa mengambil dari biaya per bulan ataupun biaya per hari. Apabila saya mengambil biaya per bulan, itu per bulan bisa mencapai 300, mengambil dari penghasilan penjualan, ataupun per hari bisa mengambil sebesar 10.000. Jadi apabila kita jadi biaya ini digunakan untuk membayar si printer ini dengan target 1 tahun. Yang selanjutnya adalah komputer set 1 tahun seharga Rp5.400.000 dengan biaya per bulan bisa Rp450.000 ataupun per hari bisa mencapai Rp15.000. Untuk listrik 1 tahun Rp1.800.000 per bulan biaya bisa mencapai Rp150.000 dan per hari bisa mencapai Rp5.000. Untuk biaya pemasaran 1 tahun 3.600.000, untuk biaya per bulan 300.000 dan untuk biaya per hari 10.000. Mengapa ada biaya pemasaran dalam biaya tetap? Dikarenakan apabila kita memasarkan barang secara online, otomatis kita memerlukan data kuota. Nah, untuk biaya tersebut saya menggunakan memasang WiFi ya, agar lebih terjangkau. Untuk total biaya tetap 1 hari ditentukanlah Rp40.000. Total biaya dalam 1 hari yaitu terdapat 2 kolom jenis pengeluaran dan jumlah harga. Yang tadi biaya bahan baku seharga Rp298.000, biaya tenaga kerja Rp180.000 dan biaya tetap sebesar Rp40.000. Sehingga total biaya keseluruhan selama 1 hari adalah Rp518.000. Oke. Sekarang hitungan HPP, harga pokok produksi per unit. Total biaya dibagi jumlah produk. Total biaya tadi per hari adalah Rp518.000 dibagi 100 unit, maka harga per 1 unit souvenir, maka harga pokok 1 unit souvenir itu adalah Rp5.180. Maka dengan menjual seharga Rp6.000 per unit, kita sudah mendapatkan untung. Dengan hitungan keuntungan, total biaya dikali profit berbentuk persen. Keuntungan per hari yaitu keuntungan dari 518.000 dikali 16% keuntungan dari penjualannya menghasilkan 82.000 per hari. Tentunya dengan penjualan dari 100 unit. Apabila misalkan laku cuma 10 unit, berarti 8.200 per hari. Itu keuntungan laba bersih ya.
Itu laba bersih yang dihasilkan dari penjualan produk sebanyak 10 unit tadi. Apabila sebanyak 100 unit, otomatis 82.000. Apabila kalau misalkan kita menghitung selama 1 bulan, apakah bisa? Bisa. Keuntungan yang dapat dihasilkan dalam jangka waktu sebulan dengan penjualan 3.600 unit itu mencapai 2.400.000. Kalau misalkan sehari kita bisa mengeluarkan 1.000 unit, otomatis 820.000 itu keuntungan dari produk souvenir ini, penjualannya. Oke, selanjutnya modal awal atau startup nih. Modal awal yang harus saya keluarkan untuk memulai usaha souvenir ini terdiri dari harga pokok produksi dan harga pemasaran dengan rincian sebagai berikut. Biaya bahan baku 298.000, biaya tenaga kerja 180.000, biaya tetap 9.150.000 dan biaya pemasaran 300.000. Total biaya yang harus saya keluarkan untuk sebagai modal awal yaitu 9.928.000 rupiah. Mengapa bisnis ini patut untuk didukung dan dikembangkan? Potensi pasar yang akan dijadikan pemasaran. Yang pertama, perkembangan online shop yang semakin meningkat dan dapat menjadi potensi tersebar luasnya produk ini. Jadi, apabila alasan agar bisnis ini patut didukung dan dikembangkan, ya, itu dikarenakan melihat dari potensi pasar ataupun segmentasi pasar, target pasar yang akan saya tuju. Nah, akan saya tuju. Seperti tadi online shop, pariwisata, pernikahan, dan juga pendidikan. Dari segmentasi pasar tersebut dapat terlihat bahwa bisnis ini patut didukung dan dikembangkan karena potensi pasar yang dijadikan pemasaran itu sangat tinggi. Yang kedua, banyaknya tempat pariwisata atau baru ataupun lama menjadikan potensi produk ini dapat berkembang. Yang tadi Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Industri Kreatif saja mengambil segmentasi pasar itu pariwisata. Apabila kita mengambil segmentasi pasar yang sama, pariwisata, otomatis target ataupun penjualan souvenir kita bisa berpeluang tinggi asalkan kita dapat bersaing. Yang ketiga, bergabung dengan WO ataupun melakukan kerjasama dengan WO ataupun wedding organizer dapat menjadi potensi berkembangnya produk ini. Yang tadi, apabila misalkan kita bekerja sama dengan WO bisa kita beri persenan ya dari penjualan. Apabila kita bisa melakukan tersebut ataupun dan bisa bekerja sama dengan wedding organizer, apabila dengan pemesanan yang cukup tinggi biasanya ya, bisa ribuan ataupun ratusan, keuntungannya sudah dihitung tadi. Apabila kita pemesan 1.000 bisa mencapai 820.000 untuk keuntungan kita ya dalam satu hari biasanya. Dan biasanya untuk wedding organizer itu harga paten, kalau memesan 1.000 ya 1.000. Oke, dan yang keempat, bergabung dengan sekolah-sekolah dalam mengembangkan produk ini. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa dengan bergabungnya dengan sekolah-sekolah itu bisa mengembangkan produk ini dengan penghasilan tahunan ataupun bisa berbulanan. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Noni Helena, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.